Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat tutorial web, kembali berjumpa. Tentu saja masih di channelnya tutorial web. Channel tutorial cara membuat, mengelola, dan menghasilkan uang dari website. Nah, di video kali ini kita akan kembali mengulas jenis website investasi ya. Dimana investasi ini berbasis P2P atau peer-to-peer ya, dimana sistem atau konsep dasarnya adalah menolong orang lain untuk mendapatkan pertolongan yang lebih gitu ya. Dan ini pernah booming juga ya untuk P2P ini, atau dikenal dengan PHP ya, people seperti itu. Baik, untuk shortcut kali ini kita akan ulas ya, yaitu jenis infolab di mana sistemnya akan kita tunjukkan. Namun untuk teman-teman yang baru mampir dan belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Caranya gratis tentunya, cukup dengan klik subscribe dan juga nyalakan notifikasinya. Baik teman-teman, kita lihat ya tampilannya. Nah, tampilannya seperti ini, di mana shortcut ini bisa teman-teman beli dengan kisaran harga dasarnya 79 US ya, dan tentu saja teman-teman akan mengeluarkan dana lebih lagi karena memang itu belum termasuk pajak ya. Biasanya kena pajak juga dan ada cas lagi, dan mungkin jatuhnya sekitar 85 US-an kalau misalkan untuk membeli langsung. Dan pastinya teman-teman juga harus punya keahlian ya untuk membeli langsung. Saya tidak bermaksud untuk menakut-nakuti teman-teman, karena memang pengalaman pribadi yang sudah bergelut dari tahun 2007 ya, menekuni dan mempelajari berbagai macam sistem website yang ada atau shortcut yang ada untuk bisa di-online kan. Karena memang kendalanya ya teman-teman, yang perlu diketahui adalah kadang-kadang kita gagal dalam hosting juga, karena tidak setiap penyedia hosting ya support dengan layanan atau shortcut yang disediakan, dan itu butuh keahlian khusus, butuh pengetahuan untuk menyesuaikan kebutuhan. Di samping itu juga kadang-kadang kita juga gagal dalam instalasi, dan fatalnya lagi ya jika gagal dalam instalasi karena untuk lisensinya itu ditanam di domain ya, artinya hanya bisa digunakan untuk satu domain ya. Jadi ketika kita ganti domain, ganti nama domain, berarti secara otomatis kita harus membeli lisensi lagi, dan itu akan menjadi pemborosan. Nah, seperti itu ya. Karena memang kenapa saya sampaikan di sini, karena memang ada salah satu klien ya yang ingin membuat website tapi harganya ingin sama seperti dengan harga pembelian. Ya tidak bisa seperti itu, karena kan ada domain yang harus dibeli, ada hosting juga, kita memberikan instalasinya, bantuan settingnya, dan juga memberikan support ketika mendapatkan kesulitan ya. Juga membantu memberikan perbaikan ya, seperti itu. Dan jika teman-teman membeli langsung, memang mungkin biayanya lebih rendah ya, lebih rendah biayanya karena memang hanya membeli shortcut. Tapi teman-teman juga tentu saja harus menyediakan domain dan juga hostingnya. Dan pastinya teman-teman harus punya keahlian instalasinya dan juga settingnya. Jadi teman-teman akan banyak waktu tersita. Seperti itu. Jadi ketika kita menjatuhkan harga itu sudah sesuai dengan perhitungan kita ya. Karena kita juga ya namanya bisnis, tentu saja mencari keuntungan juga. Nah, jika teman-teman ingin membeli langsung juga silahkan, nanti kita berikan linknya juga di bawah ya. Jadi silahkan, tapi jika ingin kena paket siap pakai, tentu saja akan kena cas yang harganya mungkin jauh lebih mahal dibandingkan dengan membeli shortcut-nya saja. Tapi yang perlu teman-teman ketahui bahwa yang kami tawarkan adalah paket siap pakai, artinya sudah siap online seperti itu. Jadi teman-teman tidak butuh kartu kredit, tidak perlu menyiapkan PayPal untuk membayar ini, karena memang dijual dengan harga US ya, atau dengan mata uang dolar, dan itu membutuhkan alat transaksi online.
Baik teman-teman, kita langsung saja ya. Ini tampilannya ya. Tampilannya seperti ini, di mana teman-teman bisa membangun website investasi berbasis P2P atau V2V ya, di mana konsepnya adalah menolong orang lain untuk mendapatkan bantuan yang lebih banyak lagi. Oke, seperti itu. Dan untuk menunya tentu saja ini bisa diganti-ganti ya sesuai dengan kebutuhan, dan di sini juga ada misalkan diisi dengan blog ya, dan ini bisa diisi dengan artikel-artikel yang berhubungan dengan apa, dengan bisnisnya seperti itu. Di sini juga ada about ya, misalkan ini tentang apa, bagaimana keuntungannya, dan ini juga bagaimana sistem kerjanya, how it work gitu, bagaimana sih sistem atau bagaimana untuk bergabung di sini seperti itu ya. Di sini bisa dijelaskan seperti itu. Baik, kita di sini juga ada kontak untuk menghubungi ya. Untuk tampilan depannya seperti ini ya, sederhana saja tapi ini sangat ringan sekali ya. Walaupun dicoba dengan share hosting, ini cukup ringan ya loadingnya. Baik, kita masuk saja ke admin areanya ya, dimana di sini ya teman-teman bisa bisa mengolah ya. Di sini ada dashboard, di mana dashboard ini memberikan ringkasan ya, secara ringkas tampilan-tampilan di sini. Di mana di sini ada total user, total user yang telah terverifikasi, dan juga email yang belum terverifikasi juga ada di sini, SMS yang sudah diverifikasi, dan seterusnya ya. Termasuk di sini total currency, total investment plan, total investment, dan total withdraw seperti itu. Ini ringkasannya. Dan di sini ada manage currency, di mana kita bisa menambah dan mengurangi mata uang yang akan digunakan ya untuk programnya atau untuk plannya. Baik, di sini ada manage user, termasuk di sini ada all user ya, active user, user yang di bench, dan email unverified, mohon maaf, email yang belum terverifikasi ya, SMS yang belum terverifikasi. Di sini balance ya, terus bisa mengirim ke semua member di sini ya. Nah, berarti kita harus bisa setting di admin area, mohon maaf, di control panelnya ya, kita untuk bisa mengirim ini ya, seperti itu. Di sini juga ada manage referral. Di sini kita bisa membentuk atau membuat referral berapa kedalamannya dan langsung generate ya, dan memberikan presentasi berapa komisi yang akan diberikan. Jadi kita tinggal tulis jumlahnya seperti ini, misalkan 4, tinggal generate dan akan terbentuk seperti ini. Baik, untuk selanjutnya di sini ada investment ya, investment plan ya. Di sini kita bisa teman-teman bisa mengurangi, menambah, atau juga edit ya yang sudah ada. Tinggal add di sini ya, seperti ini. Teman-teman tinggal namanya apa ya, mata uangnya apa yang digunakan, profitnya ya. Terus di sini minimum depositnya ya, maksimumnya, dan durasinya berapa lama ya. Dan ini bisa di enable atau di disablekan. Terus create ya, seperti itu untuk membuat plan baru. Baik, di sini ya, jadi user-user yang berhak mendapatkan sesuatu ya bisa di sini ya, dengan ya user-user terpilih ya. Misalkan di sini username-nya siapa, jumlahnya berapa yang akan diberikan ya. Terus number
seperti gimana ya, yang diberikan pinjaman lah seperti itu. Terus backdate ya, ditulis tanggalnya seperti itu. Baik, kita kembali ke investment ya. Di sini ada all yang sudah berinvestasi ya, berinvestasi, dan yang upcoming ya untuk selanjutnya, karena memang ini sistemnya kan putaran yang sudah komplit ya. Seperti itu, teman-teman bisa mengaturnya di sini. Dan di sini ada manage payment ya, manage payment. Bentar. Aduh, sorry, ini agak sulit ya turunnya. Bentar. Aduh. Baik, kita gunakan investment. Oke, udah ya. Ya, ini manage payment ya. Ini untuk all-nya semua ya. Terus ini yang masih pending. Masih pending, terus ini yang sudah terkonfirmasi. Ya, pokoknya seperti itu ya. Jadi teman-teman, bentar. Ini. Dan ini yang sudah komplit, jadi bisa ini yang berhubungan dengan withdraw ya. Dan kita langsung ke setting saja ya. Nah, untuk settingan, general settingnya ada di sini. Dari mulai namanya, terus time zone-nya ya, terus di sini recommitment amount ditulis di sini ya, terus juga ini bisa di enable dan disable kan untuk usernya. Misalkan user registration, misalkan di enable kan seperti itu ya. Untuk pengguna SSL bisa di enable kan atau di disable kan. Apakah akan menggunakan email verifikasi ya. Ya, misalkan tidak digunakan, berarti di disable kan, termasuk email notification apakah mau diaktifkan ya. Ketika ada sesuatu, ada pemberitahuan apakah mau diaktifkan emailnya ya, tinggal di seperti itu. Termasuk SMS, tentu saja untuk SMS ya ada keterkaitannya dengan pihak ketiga ya, jadi teman-teman harus membayar lagi ya untuk pihak ketiganya. Baik, untuk settingan ini untuk yang berhubungan dengan logo ya. Jadi teman-teman bisa menggantinya logo di sini ya. Tinggal klik-klik saja, terus klik update ya. Seperti itu. Dan kita ke bawah. Nah, extension ya, mau apa yang ditambah ya, mau yang diaktifkan, misalkan ada untuk chatting ya, bisa diaktifkan ini. Untuk
ini untuk filter spam ya, bisa diaktifkan atau tidak. Facebook komen juga ya, Google Analytics juga ada, teman-teman tinggal pilih mau diaktifkan atau tidak ya. Dan untuk selanjutnya teman-teman bisa, bentar, ini agak, nah untuk language-nya, untuk bahasanya juga bisa dirubah-rubah ya, bisa ditambah atau dikurang. Teman-teman mau menggunakan bahasa apa, misalkan tinggal tambah saja di sini ya, ya seperti itu, dan ditambahkan. Atau jika memang teman-teman tidak mau menggunakan yang lainnya, tinggal di delete ya, seperti itu. Baik, kita langsung ke bawah ya, ini yang berhubungan dengan SEO ya. Untuk di mesin pencarinya ya, teman-teman bisa setting di sini ya, kata kuncinya, terus juga supaya tampil di sosial medianya seperti apa kalimatnya, teman-teman bisa masukkan di sini ya. Untuk khusus di Google, teman-teman bisa memasukkan di sini, ini settingan kata kuncinya ya. Nah, ini kata kuncinya. Baik, untuk selanjutnya kita scroll ke bawah lagi, masih di general setting ya, dan ini yang berhubungan dengan email. Jadi teman-teman harus setting emailnya supaya, nah seperti itu. Di sini disesuaikan dengan settingan di hostingnya ya. Terus kita juga bisa setting SMS. Nah, SMS gateway-nya ya, kita mau pakai apa. Jadi di sini kita harus memakai atau daftar di penyedia layanan SMS Blast. Seperti itu, teman-teman tinggal masuk di mana ikutnya, dan teman-teman tinggal, misalkan di sini teman-teman tinggal masukkan ya tokennya dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kode-kode dari SMS yang bersangkutan atau penyedia layanan SMS ya. Seperti itu, supaya ada pemberitahuan SMS ke member kita. Dan ini yang berhubungan dengan tadi ya, yang di depan ya, manage template-nya, karena memang ini cuma ada satu ya, kita hanya gunakan yang satu ini. Terus di sini untuk menambah dan mengurangi halaman ya, teman-teman bisa menambah, edit ya, tambah di sini. Kalau edit tinggal klik edit di sini. Terus juga kita bisa, bentar, di sini, bentar, nah section, tulisan-tulisan yang di depan tadi bisa ditulis, digantinya di sini ya. Yang di depan ini semuanya ya bisa diganti di sini. Jadi di sini diganti semuanya ya, di bagian section. Nah, baiklah teman-teman, seperti itu ya untuk gambaran sekilas ya, untuk teman-teman yang tertarik membuat website investasi berbasis P2P ya, teman-teman bisa menggunakan ini. Nah, untuk teman-teman yang tidak punya banyak waktu untuk membuat sendiri, terus juga tidak punya alat transaksi online, atau juga tidak punya keahlian untuk settingnya, cara menginstalnya, teman-teman bisa menghubungi kami untuk paket siap pakainya. Tapi mohon maaf, mungkin ya untuk biaya ya kita sesuaikan, karena memang kita juga kena cas yang lainnya, termasuk ada pajak, ada tambahan biaya dalam pembelian. Dan jika pun teman-teman ya membuat sendiri ya, teman-teman juga samalah, bahkan biayanya akan lebih membengkak lagi, karena di samping membutuhkan waktu yang lama untuk mempelajarinya ya, teman-teman juga mungkin butuh keahlian khusus. Baik teman-teman, sampai jumpa di lain video ya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.